Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini yang sudah tertulis, yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa seluruh masjid menyampaikan judul khutbah, yakni meraih surga dengan berbakti kepada orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipungkiri atau tidak bahwa kita semua ini adalah seorang anak. Kalaupun kita ini adalah seorang tua bagi anak kita, tetapi kita ini adalah seorang anak yang terlahir dari keduanya. Mereka begitu berjasa untuk kita dan kehidupan kita. Maka rasanya malu sekali kalau ada anak yang saat ini sudah mencapai kesuksesan, semua sudah diraihnya, yang dahulu padahal tidak memiliki apa-apa. Kita buta huruf, orang tua kita menyekolahkan kita, orang tua kita mengajari kita berjalan, mengajari kita arti dari sebuah kehidupan yang awalnya tidak memiliki apa-apa, yang sampai saat ini semua bahkan ingin kita dapati. Yang tidak memiliki pasangan, berkat orang tua kita, kita sah untuk menikahi seorang anak perempuan yang kita idam-idamkan sekarang ini menjadi seorang istri. Lalu dalam perjalanan kehidupan seringkali bahkan terungkap kacang lupa kulitnya. Ada seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya, bahkan kedua orang tuanya ini mungkin sudah tiada, tetapi hari ini begitu bangganya dia bahwa kesuksesanku hari ini adalah jerih payahku, katanya. Kita tidak tahu betapa pedihnya perjuangan orang tua kita untuk mendidik kita sampai saat ini. Ada yang sudah menjadi pengusaha, ada yang sudah menjadi presiden, ada yang sudah menjadi orang yang paling kaya di sekelilingnya. Tetapi doa mereka menembus sampai ke langit saat kita terlelap tidur, saat kita lagi asik bermain. Terbesit dalam hati mereka, ya Allah, kalaupun hari ini aku adalah seorang tua yang miskin, maka kayakanlah anakku nanti, ya Allah. Kalau hari ini saya tidak terpandang, maka anakku nanti jadikanlah orang yang terpandang, ya Allah. Maka begitu dahsyat doa orang tua sampai menembus ke langit. Tengah malam berlinang air mata mendoakan kita sampai saat ini. Maka pertanyaannya, sudahkah kita memuliakan dan membanggakan dan mencari ridho dari kedua orang tua? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala sindir dengan kalimat yang halus. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah aku perintahkan kalian semua untuk menyembah Allah, tetapi di sisi itu Allah sejajarkan penyembahan kita kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian semua berbuat baik kepada orang tua. Maka hari ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
Sebagai kesempatan yang singkat ini kita ambil hikmah, ambil pelajaran, bukan untuk jamaah tetapi melainkan untuk yang berbicara ini, untuk mengambil sebuah hikmah, arti dari kehidupan. Kalau toh hari ini ada orang tua kita yang masih ada, maka temuilah dan bahagiakanlah, bikin mereka tersenyum. Jangan sampai kita hari ini menikmati indahnya dunia dengan uang yang begitu banyak, tetapi orang tua tidak ridho tentang perjuangan kita, tidak ridho tentang kehidupan dan keluarga kita. Maka untuk apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Maka sebagaimana judul khutbah, meraih surga dengan berbakti kepada orang tua, rasa-rasanya sudah pas sekali untuk mengingatkan kita saat ini yang sudah mencapai umur kesuksesan. Hari ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita lihat orang tua kita sudah begitu larut usianya, ada yang sudah tiada lagi. Maka hanya terbesit dalam hati kita, ya Allah, bahagiakanlah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Maka tempatkanlah tempat yang layak. Kalaupun ada orang tuanya yang masih hidup, maka Nabi Muhammad SAW untuk menyindir kepada kita semuanya, raghifa an farajulin, celaka sekali. Kata sahabat, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Maka ma adraka biwalidayhi aw ahaduhuma walam yadkhulal jannah. Ada orang manusia yang diberikan bisa melihat kedua orang tuanya atau bisa melihat salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi dirinya tidak bisa masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di manakah orang tua kita sekarang? Jawabannya adalah di hati kita masing-masing lah yang bisa menjawab. Hari ini orang tua kita sudah bisa makankah? Orang tua kita terlantarkah? Maka begitu sombongnya kita ketika orang tua kita sudah tidak bisa apa-apa, kita letakkan mereka di tempat-tempat yang kadang-kadang tidak memiliki alasan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka celaka orang yang seperti ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka berbahagialah yang hari ini masih mendapati kedua orang tuanya, lalu dia bisa membuat dia tersenyum, lalu bisa mendoakannya, ya Allah, anakku sekarang ini sudah menjadi orang yang sukses, alhamdulillah ya Allah. Maka orang tua itu, kalau sudah tua itu, maka tidak banyak harapannya. Di antaranya pengen adik-adik beradik itu berukun, dan di antara cita-cita orang tua itu adalah kelak kalau dia sudah meninggal, terus mendoakannya sampai penutup usianya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, ada para sahabat bertanya, ayul amalu ahabu ilallah, ya Rasulullah, amal mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, yang paling dicintai oleh Allah di antara hamba-hambaku ini adalah orang yang salat tepat pada waktunya. Dipanggil langsung bergegas. Summa ayu ya Rasulullah, lalu kemudian apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, amal yang paling baik di dunia ini setelah menunaikan salat tepat pada waktunya adalah berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, lalu apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad sekalipun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah tidak bisa menandingi orang-orang yang berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ayo, dari kesempatan yang singkat ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengingatkan kepada saya pribadi dan semuanya, bagi yang memiliki orang tua, kita sadari betul bahwa kesuksesan, prestasi, kejayaan yang sudah kita miliki ini adalah berkat dari kedua orang tua. Maka jangan sampai orang tua pada masa usia yang lanjut itu ada rasa dongkol kepada kita karena kita tidak mengingatnya. Kita sudah menjadi anak durhaka di matanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kata Rasulullah SAW, ridallahu biridul walidain, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak di antara ridhonya kedua orang tua. Maka apa artinya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Buat apa nanti kita seandainya kita sudah sukses, memiliki istri yang cantik, mobil yang sudah banyak,
Tapi kesuksesan itu tiada artinya kalau orang tua kita tidak meridhoi dalam kehidupan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sebagai kebahagiaan yang sangat hakiki, Allah jaminkan surga kepada orang-orang yang mau berbuat bakti kepada orang tuanya. Maka dia melangkah nanti di surga, menggandeng kedua orang tuanya dalam keadaan tersenyum, bangga karena waktu di dunia dia mampu berbuat bakti kepada orang tuanya. Tapi celakalah ada orang-orang yang mau masuk surga terganjal karena dalam hidupnya pernah menelantarkan orang tua, pernah memaki orang tua, pernah berbuat tidak baik kepada orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pun diadili dulu di pintu akhirat sebagaimana Allah sudah jelaskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan bagaimana penderitaan orang-orang yang berbuat durhaka kepada orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian semua di antara termasuk dosa-dosa yang sangat besar? Maka di antaranya adalah uququl walidain, orang-orang yang berani atau melawan kepada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita menengok kedua orang tua kita hari ini. Kalau dia pun dia sudah dipanggil oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik. Kalaupun masih hidup, masih ada artinya perjuangan kita untuk membahagiakannya di masa tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.